Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An amana alaina bi ni'matil ilman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, berkat dan karunia-Nya kepada kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kepada manusia termulia, kepada manusia yang paling nomor satu berpengaruh di dunia, kepada manusia kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kirimkan salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap insan yang hidup di atas permukaan bumi ini, dari belahan manapun dia berada, baik dari belahan utara, selatan, timur, barat, dan lain sebagainya, dan dari suku maupun ras apa saja dia, pasti mendambakan, menginginkan kebahagiaan. Kenapa mereka mendambakan dan menginginkan kebahagiaan? Kalaulah seluruh penduduk dunia mensepakati bahwa pengertian atau definisi dari bahagia itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Purwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya bahagia itu adalah keadaan atau perasaan hati yang senang dan tentram. Itulah yang dikatakan bahagia. Dan inilah yang diidamkan oleh setiap insan manusia. Ada yang pergi bersekolah, ada yang pergi bermain, ada yang pergi mendaki gunung, ada yang bekerja ke sawah, ke ladang, ke laut, ke kantor, dan apa saja yang dikerjakan oleh manusia. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ketika seseorang sekolah, mulai dari SD sampai kemudian dia kuliah, kemudian bekerja, mendapatkan pangkat, kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kemudian ada orang yang kemudian bekerja, uangnya dia dapatkan dari bekerja itu, kemudian dia belikan kendaraan yang mewah, dia bangun rumah yang megah. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan. Dia percantik dirinya, dia pertampan wajahnya. Tujuannya akhirnya adalah, ujung-ujungnya adalah untuk kebahagiaan. Apakah ketika seseorang memiliki mobil yang mewah, rumah yang megah, apakah dia bahagia? Iya. Apakah ketika seseorang memiliki pangkat atau kedudukan yang tinggi, apakah seseorang itu bisa bahagia? Bisa. Apakah ketika seseorang memiliki rupa yang rupawan, kalau yang perempuan cantik, kalau yang laki-laki tampan, apakah itu akan bisa membuat dia bahagia? Bisa. Namun pertanyaannya, apakah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, tingginya jabatan kedudukan seseorang, atau tampan dan rupawannya seseorang bisa menjadi sebuah jaminan seseorang untuk bahagia? Jawabannya tidak, belum tentu. Tidak mesti dia bisa bahagia. Kenapa demikian? Karena begitu banyak realitas dalam kehidupan yang kita temukan. Banyak orang-orang yang kaya, raya, akan tetapi dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Contoh, ada di Jerman seorang yang bernama Markel. Kalau nama lengkapnya Abdul Markel. Terkaya di Jerman. Begitu kereta api lewat, dia tabrakkan tubuhnya ke kereta api itu, sehingga badannya pun hancur bercerai-berai. Artinya apa? Berarti hatinya tidak senang. Hatinya tidak tentram. Makanya dia melakukan bunuh diri. Kemudian kalau kita berbicara bahwa kedudukan, pangkat yang tinggi menjadi sebuah jaminan orang bahagia, maka tidaklah akan melakukan bunuh diri
presiden Brazil yang bernama Gartalio Pergas. Gartalio Pergas ini karena begitu stres dia, pusing menghadapi gejolak kehidupan negaranya, dia ambil pistol pribadinya dalam laci kerjanya, kemudian dia bidikkan ke jantungnya, dia tembakkan dan langsung meninggal. Kemudian kita lihat juga, kalau yang kita bicarakan yang cantik, ada seorang artis Bollywood yang kita kenal dengan nama Marilyn Monroe. Karena stres, tidak bisa dia mengatasi stresnya, dia minum obat penenang. Karena dia menganggap bahwa dengan obat penenang itu dia akan tenang. Dia minum terlalu banyak, semakin banyak. Akhirnya overdosis, meninggal. Ada juga namanya Samar, artis Bollywood. Artis Bollywood ini artis yang berasal dari India. Gantung diri, artis sangat tampan. Terkenal ketampanannya. Gantung diri dia di apartemennya. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, ketampanan, kecantikan, kekayaan, harta yang melimpah ruah, kedudukan yang tinggi dan seterusnya, itu tidak bisa menjamin seseorang untuk dapat memiliki kebahagiaan. Ini hanya bisa menjadi salah satu kontribusi untuk membuat seseorang bahagia, akan tetapi tidak bisa menjadi sebuah jaminan orang itu bahagia. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa membuat kita itu bahagia? Dalam perspektif Islam, ada seorang filosof yang sangat terkenal, filosof besar Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, kalau kita umat muslim ingin memiliki kebahagiaan yang hakiki, maka peganglah 3 prinsip dalam kehidupan. Apa 3 prinsip itu? Yang pertama adalah bersyukur, atau hati yang selalu bersyukur. Kemudian yang kedua, qanaah. Qanaah ini artinya merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan dan ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah, meyakini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, rezeki yang diberikan oleh Allah, itulah sudah merupakan ketetapan Allah, dengan catatan setelah kita melewati usaha semaksimal mungkin, baru kita bertawakal kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, intinya apa? Kebahagiaan itu bisa kita peroleh adalah dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan seluruh perintah Allah, kita jauhi larangan Allah dengan semaksimal mungkin, itulah yang akan bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan seperti yang didefinisikan tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebuah kesimpulan kita. Banyak maaf kepada segenap prajurit dan PNS serta keluarga prajurit, kami warga di Semintal mengucapkan dan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi, merahmati, meridai setiap aktivitas kita. Tetaplah menjadi garda terdepan sebagai pemberi contoh terbaik dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Selamat bertugas, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan berkahi kita. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.